itu evangelion yang artinya kabar baik. Ya. Kabar baik tentang Yesus Kristus. Baik. Nah, dari kabar baik ini adalah pembawa berita-berita tersebut. Orang yang memberikan kesaksian kalau Yesus berkata begini dan begono. Ya. Nah, firman yang disampaikan. iya, betul. Nah, dari beberapa banyak kesaksian yang dipakai oleh gereja Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, namanya gospel kanonik. Ada sinoptik, ada non sinoptik. Umat Kristen dimanapun berada, saya yakin hafal dan terus menerus menggunakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Pasti. Tidak sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Betul. Ternyata Pak, kesaksian atau keterangan ini hanya disebutkan di dalam Gospel Yohanes 14. Di dalam Gospel Yohanes ayat ke-8 pasal ke-8 ayat ke-18 dikatakan satu orang saksi itu perkara enggak sah. Di dalam 1 Korintus 13 ayat ke-1 pun keterangan satu orang saksi itu tidak sah. Makanya saya tanya, keempat gospel ini sama-sama memberikan kesaksian tentang kabar baik, tetapi narasi yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, apakah ada di dalam ketiga gospel lainnya? Atau apakah ada di dalam Injil-Injil apokripa yang lainnya? Silakan dijawab. Oke. Yang pertanyaan hubungannya ya, untuk pertanyaan pasti tadi saksi, benar. Bicara saksi dari pertanyaan tersebut kan? Enggak, gini aja. Pertanyaan saya mengenai Yohanes 14 ayat ke-6 ini adalah ayat emas, ayat unggulan. Betul. Kalau berbicara tentang Yesus dicobai di padang gurun, baik Matius, Markus, Lukas itu mengisahkan hal yang sama. Tetapi ayat yang sangat bombastis, ayat yang sangat fantastik, akulah jalan kebenaran hidup, itu tidak tertulis di dalam Matius, Markus, Lukas. Kalau tidak tertulis, keterangan ini batal demi hukum karena hanya diberikan atau diterangkan di dalam Injil Yohanes. Silakan jawab. Di mana di dalam ketiga Injil lain ada tertulis hal yang sama? Kalau nggak ada, ini batal demi hukum. Oh, nggak bisa gitu. Kalau bicara. Kok nggak bisa gitu? Gitu begini. Ya udah gini aja. Di mana di dalam ketiga Injil lainnya ada apa nggak? Kamu menyatakan untuk ada saksi lain dari pernyataan tersebut. Ya prinsipnya ini kan disampaikan secara langsung. Tuhan Yesus menyampaikan secara langsung kepada Yohanes. Jadi Yohanes ini, yaitu dia yang melanjutkan perkataan tersebut. Ya nggak perlu ada saksi. Ini kan nggak perlu ada saksi. Nggak perlu ada saksi berarti. Kan langsung kepada Yohanes. Coba, gitu kan. Papa, coba Bapak buka Yohanes 8 ayat ke-18. Atau saya bukakan nih, biar Anda nggak repot. Ya, kalau tidak ada saksi berarti batal demi hukum. Nih, enggak, ini baca. Coba abang yang baca. Coba abang yang baca. Ya, dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Sekarang 2 Korintus dibaca dulu. 2 Korintus. 2 Korintus 13 ayat 1. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Oke, balik. Pertanyaan di sini nih, pertanyaannya. Enggak. Pertanyaannya di sini enggak. Iya, nanti boleh Anda jawab. Ini pertanyaan saya. Baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Sekarang saya bertanya kepada Anda. Di manakah keterangan yang mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak sampai kepada Bapa kecuali melalui aku? Ada keterangan yang lebih daripada Injil Yohanes.
14 ayat ke-6. Di mana? Ada keterangan yang sama enggak? Karena keterangannya harus dua nih. Keterangan dua nih, bukan satu. Di mana? Enggak, kita Silakan. balik dulu ke konsep. Tadi itu perkara. Ke konsep. Enggak, konsepnya tadi perkara, jangan disamakan. Kalau Ya, disamakan, enggak, jawab dulu pertanyaan saya. Bahwa Allah sendiri sebagai saksi, yaitu Bapa itu sendiri. Itu dogma, Bang. Nah. Itu dogma. Kok dogma? Roh Itu Kudus itu dogma. yang sebagai saksi, yang Jangan menyampaikan bahwa aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Baik. Tuh, tidak perlu saksi satu, saksi dua lagi. Kalau bicara perkara ya, bicara perkara kasus. Ini kasus kejadian, contoh kita bicara pencurian. Nah itu baru ada saksi. CCTV, Baik, zaman baik. dulu kan nggak ada CCTV. Nah kayak Ya, zaman ya. sekarang karena ada TikTok. Ini kan ada saksi nih yang mendengar 2600. Ya, saksinya 2600 ini. 5.000 Ya. mata memandang Mas Nandar. Ya, 2600. Nah, itu sesimpel logika kalau kita bicara berbicara firman Tuhan dengan menganalogi saksinya siapa itu terlalu ribet. Oke, baik. Sekarang dogma. makasih jawaban Anda, makasih Abang, jawaban Anda sangat luar biasa bagi orang-orang yang hanya mengimani saja atau hanya kata imani saja. Gini, saya tanya sama Abang nih berikutnya. Kalau berbicara tentang percobaan di padang gurun, nih, kalau kita berbicara tentang percobaan di padang gurun, Kisah ini diceritakan dalam 3 Injil percobaan di padang gurun. Lukas 4 ayat 1 sampai 13 menceritakan. Markus 1 ayat ke-12 sampai 13 menceritakan percobaan di padang gurun. Perkaranya lebih hebat mana percobaan di padang gurun dengan kesaksian dan perkataan Yesus bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Masa ketika Yesus dibawa-bawa iblis dianggap lebih penting sehingga 3 Injil itu menulis. Tetapi akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak sampai kepada Bapa enggak ditulis dalam ketiga Injil lainnya. Kenapa mereka enggak menyaksikan? Kenapa enggak mendengar apa yang dikatakan Yesus kepada Matius, Markus, Lukas? Kenapa hanya kepada Yohanes? Gini Mas Nanda, kalau bicara pencobaan pada saat Yesus di padang gurun, itu adalah satu saksi, maksudnya satu bukti bahwa ya Tuhan Yesus pernah dicoba. Nah, Iya. kalau bicara tentang akulah jalan, itu informasi masa depan dan akan terus ada sampai dunia ini kiamat. Bahwa Tuhan selalu berpesan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nggak bisa, nggak. Kalau Mas Nandar ambil konsep itu, gini, kalau kita mau bertaruh, ayo kita pakai judul perikop, ayo kasih kita waktu 1 jam, kita berdebat. Saya gampang Mas, untuk mencari logika ini gampang gitu. Zaman sekarang itu ada chat GPT, ada Google. Ayo kita Ya, bertaruh. coba Abang cari dalam chat GPT. Mas Nandar, konsep aja. Mas Nandar membahas Alkitab orang Kristen itu poin penting adalah salah. Bukan dengan menganalogi, oh saya mengajarkan orang Kristen yang tidak tahu. Mengambil firman Tuhan daripada kami itu udah prinsipnya salah. Gitu. Memutarbalikkan fakta dari firman tersebut itu adalah salah. Mengambil suatu saksi A, saksi B itu adalah salah. Prinsipnya sebenarnya mudah. Kalau Mas Nandar mau berdebat, ayo, saya bisa korek. Boleh, kapan Mas kita Nandar. diskusi? Kapan Papa Muda mau kapan diskusi dengan saya? Malam bisa. Bisa diatur, Oke, bisa diatur. malam Tapi bisa ya. Tapi nggak Malam ya. Gini, kalau Mas Nandar bahas firman saya bahas Al-Qur'an. Boleh. Gitu kan? Bulan Boleh. terbelah, ayo kita cari. Boleh. Kita tanya Boleh. Enggak, Mas, makanya kapan? Terbelah. Enggak, kapan? Boleh enggak? Kapan? Kita atur waktu ya. Kita chat. Iya, kapan? Malam bisa malam. Jangan, saya kerja. Mas Jangan. Nandar. Ya udah, nanti DM saya aja ya. Kelima, Mas Nandar yang manis. Baik, Oke. boleh saya nanti DM saya ya. Gampang, Ya, ayo oke, kita oke. berdebat. Smart Boleh. ya, bukan menghina. Iya, boleh. Berdebat smart, Siap. bukan menghina, bukan menjatuhkan ya. Boleh, siap. Makasih ya Bang ya. Thank you ya. Thank you. Sama-sama Bang. Macet teman-teman kalau